Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah membantu resimen tentara bayaran memasuki kota Wuyo, Shoyan juga pergi tanpa berhenti. Dari sudut pandangnya, tempat ini hanya tempat persinggahan pertamanya di wilayah Gurun Barat. Tempat yang ingin dia kunjungi adalah daerah yang lebih ramai. Hanya di tempat itulah Shoyan dapat bertemu dengan para ahli sejati. Setelah Shoyan pergi, kelompok tentara bayaran juga pergi dari sini. Wajah cantik Fang Ruyan dipenuhi kekecewaan saat dia mengikuti kelompok itu. Hatinya dipenuhi ketidakpastian dari apa yang dilakukan Jin Ge. Jelas terlihat bahwa dia ingin mengendalikannya. Kemungkinan besar dia ingin menggunakannya untuk mengancam klan Fangnya. Jika Shoyan tidak turun tangan hari ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sayangnya, sekarang setelah Shoyan pergi, tidak ada orang lain yang dapat menolongnya. Feng Lun masih tak sadarkan diri di dalam kereta. Namun, raut wajahnya sudah jelas membaik. Sepertinya dia tidak lama lagi akan bangun. Di samping Feng Lun, ahli akhirnya merasa lega atas luka-luka Feng Lun. Dia juga terus-menerus memikirkan Shoyan. Dari serangan Shoyan sebelumnya, ahli dapat menebak secara kasar bahwa orang yang memaksa mundur binatang ajaib di padang pasir beberapa hari yang lalu kemungkinan besar adalah Shoyan. Dia tidak mungkin salah memikirkan hal ini. Sudut mulut ahli tak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Awalnya, ia mengira bahwa konvoi mereka kali ini sangat beruntung karena dapat berulang kali menghindari serangan binatang ajaib. Namun, ia tidak menyangka bahwa keberuntungan mereka berulang kali justru berkat Shoyan. Jika bukan karena keberadaan Shoyan, bahkan jika kelompok tentara bayaran mereka berhasil sampai di sini, tidak ada akan lebih dari segelintir orang yang masih hidup. Tiba-tiba, ahli tampak teringat sesuatu. Ia teringat bahwa sebelum Shoyan pergi, ia telah memasukkan sebuah gulungan ke tangannya. Ahli tidak pernah membukanya. Sekarang, karena tidak ada seorang pun di sekitar dan Feng Lun belum bangun, ia dapat melihatnya. Saat ahli mengetahui bahwa Shoyan benar-benar memberinya metode kultivasi atribut kayu tingkat roh menengah, keterkejutan dan kegembiraan di hatinya langsung meletus seperti gunung berapi. Metode kultivasi tingkat roh sudah cukup untuk mengubah arah hidupnya, dan Shoyan adalah orang yang mengubahnya. Ahli memeluk erat gulungan hijau zamrud di tangannya. Sosok Shoyan muncul di benaknya, dan dia mengukirnya dengan kuat di dalam hatinya. Wilayah Silin, di puncak gunung tidak terlalu jauh dari kota Sahepu. Seorang lelaki tua berwajah baik hati, berjubah rami sedang duduk bersila. Lelaki tua itu membentuk segel kultivasi dengan tangannya. Saat auranya berfluktuasi, energi dunia tampaknya telah menerima perintah dan berkumpul menuju lelaki tua itu. Hingga pada suatu saat, tubuh lelaki tua yang matanya tertutup rapat itu bergetar sedikit dan ia berhenti berkultivasi. Matanya yang tertutup rapat terbuka, memperlihatkan sepasang mata yang menyeramkan. Orang ini adalah pemimpin sekte daun layu, Ye Laotian. Merasa ada yang tidak beres, Ye Laotian mengerutkan kening dan melihat ke arah barat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seseorang, atau lebih tepatnya, jiwa sedang berlari ke arahnya. Siapa ini? Keraguan muncul di hati Ye Laotian. Dari tindakan pihak lain, sangat mungkin dia datang untuknya. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh pecahan jiwa belaka? Mencari dia untuk menyelamatkan hidupnya. Saat pecahan jiwa itu mendekat, Ye Laotian tiba-tiba menyadari bahwa pecahan jiwa itu sebenarnya adalah orang dari kuil hantu. Hanya saja, apa yang terjadi pada tubuh orang ini? Mengapa dia menjadi seperti ini? Hati Ye Laotian sangat terkejut saat memikirkan hal ini. Dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan orang ini di dalam hatinya. Seorang Dodi bintang 7 tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, hampir tidak ada seorang pun di wilayah barat yang dapat menandinginya. Namun, ia benar-benar berakhir dalam kondisi seperti itu. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Beberapa saat kemudian, orang itu muncul di depan mata Ye Laotian. Keterkejutan di hati Ye Laotian semakin kuat ketika dia melihat bahwa hanya ada satu fragmen jiwa yang tersisa di depannya. Tubuhnya hampir transparan dan sulit untuk menangkap sosoknya. Bukankah orang ini pergi untuk menangkap Shoyan? Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Ucap Ye Laotian. Itu Shoyan, orang gila itu. Kekuatannya jauh di atasku. Aku telah meremehkannya. Hati Ye Laotian bagaikan batu besar yang dilempar ke danau saat mendengarkan perkataan orang di depannya. Seketika, badai pun muncul. Dia berkata bahwa semua ini dilakukan oleh Shoyan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Dodi bintang 5
bisa mengalahkan Dodi bintang 7 hingga mencapai kondisi demikian. Namun, hati Yelotian yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang ketika dia mengingat semua yang telah terjadi di pegunungan Shilin hari itu. Benar sekali, bahkan Dodi bintang 5 dari 4 klan besar bukanlah tandingan Shoyen. Kekuatannya sudah jauh melampaui lawan manapun yang setingkat dengannya. Jika ada yang berani memperlakukannya sama seperti Dodi bintang 5, orang itu akan mencari kematian. Cepat, berikan aku esensi spiritual di cincin penyimpananmu. Tubuh fisikku telah hancur dan esensi spiritualku telah terluka parah. Sekarang, aku butuh esensi spiritual di tanganmu untuk perbaikan. Cepat. Sosok itu tidak bisa diganggu dengan hal lain saat dia buru-buru memberi perintah pada Yelotian. Yelotian tidak berekspresi saat mendengar ini. Pandangannya menyapu ke atas dan ke bawah pada orang yang hampir transparan di depannya. Jejak ejekan muncul di matanya yang tua dan teduh. Seperti kata pepatah, pukullah anjing yang tenggelam. Yelotian sama sekali tidak sopan. Yelotian teringat betapa mengesankannya orang ini di hadapannya dulu. Sikapnya yang arogan dan mendominasi masih segar dalam ingatan Yelotian. Namun, karena pihak lain telah berakhir dalam keadaan seperti itu, Yelotian tentu saja tidak ingin menyelamatkannya. Bajingan, apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan berikan aku esensi spiritual. Kalau tidak, begitu aku melaporkan hal ini kepada atasan, sekte daun layumu bisa melupakan tentang mendominasi wilayah barat. Sosok itu meraung marah. Ekspresi Yelotian sedikit berubah saat mendengar ini. Dengan jentikan tangannya, bola cahaya putih susu seukuran bola basket muncul di tangannya. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan mengirim bola cahaya itu ke sosok itu. Ini adalah bola esensi spiritual. Bagus, kamu sungguh bijaksana. Sosok itu terkekeh dingin. Ia mengulurkan tangan ilusinya dan hendak menerima gugusan cahaya putih susu itu. Namun, detik berikutnya, esensi spiritual di tangan Yelotian tiba-tiba tersedot ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari telapak tangan Yelotian. Dalam sekejap, tubuh ilusi sosok itu tersedot ke telapak tangannya. Kau sudah hampir mati dan masih berani memerintahku. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Aku akan meminjam kekuatanmu untuk menerobos dalam sekali jalan. Yelotian berteriak dingin. Tangannya tiba-tiba mengepal erat saat jiwa ilusi di telapak tangannya tersedot ke dalam tubuhnya dan disempurnakan dengan panik. 1 hari kemudian, setelah meninggalkan kota Wuyo, Shoyen terus menuju ke barat. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan orang-orang dari 4 sekte besar untuk bertemu di luar makam kuno Tianju setahun kemudian. Shoyen tidak lagi terburu-buru. Seperti yang dikatakan Dong Chuan dan yang lainnya, Shoyen tidak dapat membuka makam kuno Tianju hanya dengan langkah pemusnah langit. Daripada membuang-buang energinya, Shoyen merasa lebih baik menjelajahi wilayah gurun barat yang luas. Karena lingkungannya, orang-orang di sini tampak lebih kuat daripada orang-orang di wilayah Shilin. Hal ini dapat dilihat hanya dengan melihat kota Wuyo yang terletak di pinggiran wilayah gurun barat. Kota Wuyo hanyalah kota luar, namun ada Dodi bintang 4 di kota itu. Wilayah gurun barat sangat luas dan tak terbatas. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat orang-orang kuat di wilayah tengah gurun barat. Menurut Handong, aliansi alkemis ada di wilayah gurun barat. Bagi faksi sebesar itu, untuk memilih benteng di wilayah gurun barat, orang bisa membayangkan betapa pentingnya wilayah gurun barat bagi mereka. Setelah menempuh perjalanan seharian, padang pasir luas di depannya membuat Shoyen merasa agak tak berdaya. Sekilas, yang bisa dilihatnya hanyalah tanah tandus dan gersang. Tidak ada seorang pun dalam radius 100 mil. Bahkan beberapa gunung tinggi yang bisa dilihatnya pun tandus. Pasir dan batu berguling ke bawah, mengeluarkan suara benturan yang jelas yang bergema di cakrawala. Wilayah ini dapat digambarkan sebagai tempat di mana burung tidak dapat terbang dan tidak ada jejak manusia yang dapat ditemukan. Shoyen terus berjalan menuju ke barat hingga tengah hari ketika sebuah kota muncul di kejauhan pandangannya. Shoyen tidak berniat untuk berhenti. Ia ingin pergi ke tempat berkumpulnya para ahli sejati. Hanya di sanalah Shoyen dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuhnya terus terbang tinggi di langit. Pandangannya menatap ke bawah ke kota di bawahnya. Kedua matanya menunjukkan ekspresi kagum. Meskipun kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota Wuyo, kota ini tetap ramai dan membuat orang terdiam. Selain itu, kekuatan spiritual Shoyen menyelidiki dan menemukan bahwa hampir semua orang di kota ini adalah bandi. Bahkan ada 4 Dodi. Saat Shoyen hendak menarik kekuatan spiritualnya, dia mendeteksi aura aneh. Shoyen mengerutkan kening. Tubuhnya yang awalnya terbang ke depan pun mendadak berhenti. Shoyen tergantung di langit sambil melihat ke bawah. Ada 3 elit Dodi yang saling berhadapan di suatu tempat di dalam rumah besar di kota bawah. 2 kelompok orang berdiri berhadapan di halaman. Kedua pihak berada dalam posisi yang bermusuhan. Mereka memancarkan aura dan tekanan yang kuat satu sama lain.
Wang Xiang, sebaiknya kau jangan bertindak berlebihan. Bahkan jika kamu telah melangkah ke kelas Dodi bintang 5, kita masih harus melihat apakah kamu memiliki nafsu makan yang besar jika kamu ingin menelan klan Fangku. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat berdiri di depan sekelompok orang dengan punggung menghadap ke rumah di halaman. Pada saat ini, tatapannya dingin saat dia menatap seorang pria tua berjubah emas yang merupakan pemimpin kelompok itu. Hehehe, keponakan Fang Zheng, kedua klan kita telah hidup bersama di kota Helan ini selama bertahun-tahun. Kita dapat dianggap sebagai teman keluarga. Oleh karena itu, karena hal ini, aku yang tua ini tidak ingin menyerangmu. Pria tua berjubah emas itu tersenyum tipis. Setelah itu, dia mengubah nada bicaranya dan melanjutkan bicaranya. Namun, kamu juga harus tahu bahwa gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Lagi pula, 2 klan tidak dapat hidup di kota Helan pada saat yang bersamaan. Saat ini, klan Wangku telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Cepat atau lambat, klan Fangmu tidak akan lagi memiliki posisi di kota Helan. Karena wajah ayahmu, aku yang tua ini akan memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, klan Fangmu harus pindah atau tunduk pada klan Wangku dan menjadi cabang dari klan Wangku. Pada saat itu, kalian semua juga dapat tetap tinggal di kota Helan. Jika tidak, jangan salahkan klan Wangku karena tidak mempertimbangkan hubungan lama kita. Setelah lelaki tua berjubah emas itu selesai berbicara, aura kuat di tubuhnya menyebar dan menekan ke arah orang-orang dari klan Fang. Bahkan dengan karakter Fang Zheng, ekspresinya langsung berubah jelek saat dia merasakan aura dan tekanan kuat dari pemimpin klan Wang. Dengan kekuatan Dodi bintang 3, sungguh tidak ada bandingannya ketika berhadapan dengan aura dan tekanan Dodi bintang 5. Tepat saat ekspresi orang-orang dari klan Fang berubah, seorang pria parubaya berpakaian hijau di samping Fang Zheng tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan aura serta tekanan kuat milik Dodi bintang 4 melonjak keluar dari tubuhnya. Aura dan tekanan itu menuju aura dan tekanan Wang Xiang. Hanya dengan menggabungkan aura dan tekanan orang-orang dari klan Fang di belakangnya, dia berhasil menghalanginya. Jika memungkinkan untuk membuat kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Wang Xiang, klan Wang milikku saat ini adalah klan terbesar di kota Helan. Klan Fang jauh dari kata sebanding dengan klan Wang. Jika demikian, mengapa kamu harus bersikap sombong? Ucap pria parubaya berpakaian hijau itu sambil melangkah maju 2 langkah. Yuan King, karena kamu adalah Dodi bintang 4, aku sudah memberimu muka beberapa kali. Sebaiknya kamu tidak bersikap tidak tahu terima kasih. Masalah ini adalah urusan klan Wang dan klan Fang. Sebagai orang luar, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, aku yang tua ini tidak akan peduli kau dari golongan mana. Kalau kau tidak ingin mengundang masalah untuk dirimu sendiri, sebaiknya kau tinggalkan kota Helan. Aura dan tekanan yang kuat sekali lagi melonjak setelah kata-kata dari mulut pria tua berjubah emas itu terdengar. Dalam sekejap, itu memaksa sekelompok orang di sisi lain untuk mundur beberapa langkah. Bahkan wajah Yuan King tanpa sadar menjadi pucat saat ini. Yuan King ini adalah diaken dari sekte awan abadi, orang yang telah membantu Xiaoyan ketika dia baru saja tiba di benua Yuanwu dan telah memberikan teknik 9 tubuh transformasi kepada Xiaoyan. Saudara Fang Zheng dan aku sudah menjadi teman lama. Mustahil bagiku untuk mengkhianatinya. Wang Xiang, jika klan Wangmu benar-benar ingin menelan klan Fang, datang saja padaku. Dengan kami berdua di sekitar, bahkan jika kau bisa menelan kami pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Yuan King berteriak dingin. Tubuhnya yang baru saja dipaksa mundur tiba-tiba melangkah maju. Doki dalam tubuhnya bergejolak dan dengan cepat keluar dari tubuhnya, mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang-orang di belakangnya. Dia dengan paksa memaksa mundur aura Wang Xiang. Wang Xiang tanpa sadar mengerutkan kening saat dia mendengar kata-kata Yuan King. Klan Fang telah ada di kota Helan selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Bagaimana mungkin klan Wangnya tidak mengetahuinya? Namun, hubungan antara kedua klan tersebut semakin memburuk selama bertahun-tahun ini. Sekarang, hubungan mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak dapat saling menoleransi. Salah satu klan Fang dan Wang di kota Helan pasti akan mengalami kemunduran. Jika bukan karena orang di depannya, kemungkinan besar klan Fang akan menjadi bagian dari klan Wangnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun Yuan King sekali lagi melangkah maju untuk menghentikannya, Wang Xiang yakin bahwa dia akan mampu menang karena dia secara pribadi datang ke klan Fang. 3 hari. Aku yang tua ini akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu masih tidak mau meninggalkan kota Helan setelah 3 hari, jangan salahkan aku, yang tua ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Wang Xiang berkata dengan dingin. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin semua orang dari klannya saat mereka berjalan dengan angkuh menuju jalan yang mereka lalui. Setelah orang di depannya pergi, Yuan King yang berada di halaman mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Hanya dengan dukungan Fang Zheng, dia berdiri tegak. Saudara Yuan King,
apakah kamu baik-baik saja? Wajah Fang Cheng menunjukkan kekhawatiran saat dia menatap Yuan King di depannya. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf yang dalam. Jika bukan karena klan Fang, Yuan King tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa terintimidasi oleh aura orang itu. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Yuan King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hatinya sangat cemas. Peluangnya untuk menang melawan Dodi Bintang 5 masih terlalu rendah. Jika kedua klan itu dibandingkan, klan Wang jelas lebih kuat daripada klan Fang. Begitu kedua belah pihak bertarung, seluruh pertempuran akan berpihak pada klan Wang. Sedangkan klan Fang, mereka mungkin akan tewas dalam pertempuran di kota Helan. 3 hari, apakah klan Wang begitu tidak toleran terhadap klan Fang kita? Gumam Fang Cheng. Di halaman, matahari yang terik berada di atas kepala Fang Cheng. Sinar matahari yang terik menyinari wajahnya, tetapi tidak membuatnya merasakan sedikit pun panas yang menyengat. Sebaliknya, ada hawa dingin yang suram di hatinya. Apakah saudara Fang Cheng akan meninggalkan kota Helan? Yuan King bertanya sambil menatap Fang Cheng. Ada sedikit keengganan di matanya. Fang Cheng perlahan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kota Helan adalah fondasi klan Fang. Leluhurku bekerja keras di sini selama ratusan tahun. Apapun yang terjadi, akar klan Fang tidak akan hancur di sini. Mendengar ini, Yuan King menganggukkan kepalanya dengan tegas. Nada suaranya mengandung sedikit ketegasan saat dia berkata, "Benar sekali. Kalau begitu, biarlah aku menemani saudara Fang Cheng menjaga tempat ini. Bahkan jika kita mati, kita harus membuat klan Wang menyesali perbuatan mereka hari itu." Pada titik ini, Fang Cheng menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya menatap Yuan King di depannya, dan tepat saat dia hendak berbicara, ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, mereka berdua tiba-tiba mengangkat kepala, dan tatapan mereka secara bersamaan melihat ke arah langit di atas. Di sana, suatu sosok bergerak cepat mendekati mereka dengan kecepatan yang amat tinggi. Serangan musuh. Keduanya memikirkan kata ini pada saat yang sama. Seketika, tatapan kedua orang itu bertemu dengan cepat. Kemudian, sosok mereka tiba-tiba melesat dan melesat ke langit. Mereka berputar dan menyerang sosok itu dengan serangan menjepit. Telapak pengalih perhatian. Anjing laut Wutong. Keduanya, satu telapak tangan dan satu segel, dengan ganas menyerang sosok manusia berjubah hitam yang mukanya tidak terlihat jelas. Situasi klan Fang saat ini tidak dapat menahan pukulan apapun. Hari ini, terlepas dari siapapun pihak lainnya, mereka tidak boleh dibiarkan berperilaku kejam di klan Fang. Menghadapi serangan tiba-tiba dari kedua orang ini, wajah sosok manusia di balik jubah hitam itu tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Seketika, tanpa penjelasan apapun, dia memutar pergelangan tangannya. Doki yang melonjak menyembur keluar dari telapak tangannya. Dengan telapak tangan di kiri dan kanannya, dia dengan paksa menerima serangan dari dua orang di depannya. Setelah suara dentuman rendah dan dalam, Doki yang ditunjukkan Yuan King dan Fang Cheng tampaknya telah mengenai kapas yang lembut. Ia meresap dalam-dalam, tetapi tidak menimbulkan riak sedikit pun yang tidak biasa. Apa? Merasakan bahwa doki mereka telah diselesaikan dengan mudah oleh orang di depan mereka. Badai pun terangkat dalam hati mereka. Mampu dengan mudah memecahkan doki dari dua elit Dodi. Kekuatan orang ini kemungkinan setidaknya setara dengan Dodi Bintang 5. Orang ini sebenarnya adalah elit Dodi Bintang 5 lainnya. Hati Fang Cheng tiba-tiba hancur saat memikirkan hal ini. Mungkinkah surga ingin klan Fang mereka hancur? Orang yang memiliki perasaan yang sama dengan Fang Cheng tentu saja adalah Yuan King. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah Dodi Bintang 5. Begitu orang ini bergandengan tangan dengan klan Wang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, saat hati mereka berdua mulai merasa terkejut, wajah muda di balik jubah hitam itu menampakkan senyum getir yang tak berdaya. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar bertemu Yuan King di tempat ini. Hal yang baru saja membuatnya terkejut adalah bahwa kekuatan Yuan King sebenarnya telah mencapai level Dodi Bintang 4. Bahkan mirip dengan dirinya, yang mengandalkan api surgawi untuk meningkatkan kultivasinya. Perlu diketahui bahwa Yuan King saat itu hanyalah Bandi Bintang 3. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Dia perlu menyelesaikan masalah kedua orang yang telah salah paham padanya. Tak lama kemudian, tangan Xiaoyan mengendur saat kedua orang di sekitarnya pulih. Setelah itu, ia tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan kedua orang itu. Seketika, kekuatan yang menakutkan mengalir keluar. Kedua tangannya diayunkan bersamaan, mengirim mereka berdua kembali ke halaman di bawah. Mengambil keuntungan dari keterkejutan di hati mereka berdua, Xiaoyan langsung menggunakan langkah pemusnah langit dan tiba di depan Yuan King. Pada saat yang sama, tawa yang agak mengejek terdengar. Hehehe, kakak Yuan King, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu.
Tidak mungkin kau menyambutku seperti itu saat kita bertemu, kan? Kedua orang di depannya segera pulih setelah tawa samar Xiaoyan terdengar. Hati Fang Cheng sangat terkejut. Doki dalam tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Tatapannya serius saat dia menatap Xiaoyan. Di sisi lain, Yuan King di sampingnya terkejut saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Dia mengangkat pandangannya, dan sepasang mata bijak langsung berhenti di tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat wajah tampan dan familiar dari orang tersebut, seluruh tubuhnya langsung menjadi seperti patung dan berdiri diam di tempat. Ekspresi di wajahnya juga menegang. Beberapa saat kemudian, Fang Cheng di sampingnya bersiap untuk bergabung dengan anggota klan untuk melancarkan serangan terhadap Xiaoyan. Baru saat itulah, ekspresi wajah Yuan King berubah menjadi gembira. Tubuhnya tanpa sadar gemetar dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia melangkah maju di depan tatapan semua orang yang tercengang di belakangnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.